Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan di mana kita dapat melangsungkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kedua, tak lupa salawat beriringkan salam kepada ruh Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baiklah, pada pagi hari ini adapun judul materi kita berupa implementasi nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, pengertian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia sebagai 5 prinsip atau 5 asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga sila kelima dari Pancasila ini dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi dengan berdasarkan kepada serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan rumusan persatuan dan kesatuan sila-sila Pancasila, maka sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berupa suatu kesatuan dengan sila lainnya, didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaan sila kelima tidak dapat dilaksanakan secara terpisah dengan sila lainnya yang merupakan unsur dari Pancasila. Sila kelima Pancasila ini terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau keadilan sosial. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dalam dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, maupun manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungannya manusia dengan Tuhannya. A. Keadilan. Istilah keadilan berasal dari pokok kata adil, berarti memperlakukan dan memberikan sebagai rasa wajib sesuatu hal yang telah menjadi haknya, baik itu terhadap diri sendiri, sesama manusia, ataupun terhadap Tuhan. Adil dalam sila keadilan ini adalah khusus dalam artian adil terhadap sesama manusia yang harus didasari dan dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri serta adil terhadap Tuhan. Pada masyarakat ada 3 pokok macam bentuk keadilan, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan legalitas. Keadilan komutatif, hubungan pribadi dengan pribadi. Dalam hubungan ini harus ada perlakuan sifat adil antar sesama warga masyarakat, antar pribadi dengan pribadi. Keadilan yang berlaku dalam hal ini suatu hubungan keadilan warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Keadilan ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Menurut Aristoteles, pengertian keadilan ini merupakan asam pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Yang kedua ada keadilan distributif. Menurut Aristoteles bahwa keadilan akan terlaksana apabila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama, di mana suatu hubungan keadilan antar negara terhadap warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Adapun yang ketiga, keadilan legalitas berupa hubungan pribadi dengan masyarakat. Dalam hubungan ini harus ada perlakuan sifat adil dari pribadi terhadap masyarakat keseluruhan. Dalam masyarakat, pelaksanaan 3 macam keadilan ini ada 2 musuh besar, yaitu keduanya merupakan penonjolan dari salah satu sifat dasar manusia berupa sifat individu dan sifat sosial. Adapun individualisme mutlak
Dalam aliran individualisme mutlak ini, masyarakat tidak diakui sebagai perserikatan sosial yang mempunyai realitas sendiri dan tata sosial sendiri. Masyarakat dianggap sebagai kumpulan individu-individu yang banyak tanpa ada pertalian kepentingan bersama. Setiap individunya mengutamakan kepentingan sendiri sehingga kepentingan umum tidak diperhatikan. Yang kedua, ada kolektivis mutlak. Dalam aliran kolektivis mutlak ini, masyarakat ditempatkan sebagai keseluruhan manusia yang hanya memperhatikan kepentingan umum. Tidak ada pengakuan kepentingan individu, semua adalah milik umum. Kedua aliran ini selalu berlawanan. Yang keduanya berdasarkan atas salah satu sifat kodrat manusia. Di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, sifat individu dan sifat sosial selalu diseimbangkan secara harmonis, yang berarti berdasarkan atas sifat kodrat manusia monodualis, dan negaranya disebut negara berfaham modualisme. Dalam bentuk negara ini, ketiga macam keadilan itu betul-betul terlaksana. Dalam bentuk negara ini, ketiga macam-macam keadilan itu betul-betul terlaksana dalam masyarakat. Adapun keadilan yang dapat menghimpun tiga macam keadilan itu berlaku di dalamnya disebut keadilan sosial. Sosial, dari persaudaraan dalam pergaulan hidup, timbul suatu paham yang menanamkan dirinya dengan sosialisme yang secara umum berarti paham yang mendasarkan cita-citanya ini atas kebersamaan dalam persaudaraan umat manusia untuk mewujudkan kesejahteraan bersama antar umat manusia. C. Keadilan sosial. Adapun konsep yang terkandung dalam keadilan sosial ini adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual. Adapun perbedaan sosialisme dengan keadilan sosial adalah sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Namun, kedua-duanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama, tetapi kesejahteraan bersama dalam keadilan sosial jelas untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material. D. Seluruh rakyat manusia. Pada seluruh rakyat manusia, yang dimaksudkan ialah sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia, baik yang berbangsa Indonesia asli maupun keturunan asing. Demikian juga baik yang berada dalam wilayah Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di negara lain. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pengalamannya setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Bagi rakyat Indonesia, keadilan adalah hal yang sangat penting. Dalam sila kelima menjelaskan keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sosial. Butir-butir implementasi nilai keadilan sila kelima. Yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Butir ini menghendaki agar setiap warga negara berbuat baik satu sama lain. Perbuatan luhur dalam pengertian seperti apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi yang dilarang. Perbuatan baik dan luhur tersebut dilaksanakan pada setiap manusia dengan cara saling membantu, bergotong royong, dan merasa setiap manusia adalah bagian dari keluarga yang dekat dan yang layak dibantu, sehingga kehidupan setiap manusia layak dan terhormat. Yang kedua yaitu bersikap adil. Pada butir ini menghendaki dalam melaksanakan kegiatan antar manusia untuk tidak saling pilih kasih, dan pengertian adil juga sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup layak dan tidak diskriminatif terhadap sesama manusia yang akan ditolong. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir ini menghendaki bahwa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakuan yang sama, kepemilikan, dan lain-lain, tetapi menjaga kewajiban secara seimbang. Kewajiban yang harus dilakukan adalah yang berhubungan baik dengan sesama manusia, membantu sesama manusia, membela yang teraniaya, memberikan nasihat yang benar, dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat yaitu menghormati hak-hak orang lain, bahwa setiap manusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang orang lain dalam mencapai hak, dan tidak berusaha menghalang-halangi hak orang lain. Perbuatan seperti
mencuri harta orang lain, menyiksa, merusak tempat peribadatan agama orang lain adalah contoh-contoh tidak menghormati hak orang lain. Yang kelima yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain, mengembangkan sikap dan budaya bangsa yang saling tolong-menolong seperti gotong royong dan menjauhkan diri dari sikap egois dan individualistis. Yang keenam yaitu menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Butir ini menghendaki manusia Indonesia bukanlah hominulupus atau manusia yang memakan manusia yang lain. Manusia tidak boleh memeras orang lain demi kepentingan sendiri. Yang ketujuh yaitu tidak bersikap boros, menghadaki manusia Indonesia untuk tidak memakai atau mengeluarkan uang, barang, dan sumber daya secara berlebihan. Yang kedelapan yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Butir ini menghendaki warga masyarakat Indonesia untuk menjaga kepentingan umum dan prasarana umum, sehingga sarana tersebut dapat berguna bagi masyarakat luas. Yang kesembilan yaitu suka bekerja keras, untuk berusaha semaksimal mungkin dan tidak hanya pasrah pada takdir. Sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, diwajibkan berusaha dan diiringi dengan doa. Yang ke-10 yaitu menghargai karya orang lain. Agar warga negara dapat menghargai karya orang lain sebagai bagian dari penghargaan atas hak cipta. Proses penciptaan suatu karya membutuhkan suatu usaha yang keras dan tekun. Oleh sebab itu dihargai. Menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang implementasi nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila. Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Setiap warga harus mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, karya keras, peduli sesama, dan adil terhadap sesama warganya. Sikap suka memberikan pertolongan kepada orang lain perlu diajarkan sejak usia dini agar dapat berdiri sendiri, dan dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat semena-mena terhadap orang lain, tidak melakukan hal-hal yang bersifat pemborosan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Adapun dapat dipaparkan secara rinci, yaitu 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan usaha kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk rentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. 12. Menghindari sikap sombong di lingkungan sekolah maupun bekerja. 13. Tidak bertindak semena-mena pada orang lain. 14. Berani mewujudkan keadilan untuk diri sendiri dan juga orang lain. 15. Tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. 16. Tidak merusak fasilitas umum. 17. Tidak malas dalam bekerja. 18. Melakukan kegiatan untuk kesejahteraan bersama. 19. Tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain, terutama orang kecil. 20. Tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu tetangga. Baiklah, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.